Dalam fajar yang berkabut, kota Alexandria terbaring dalam keheningan. Kabut perlahan mengungkapkan reruntuhan setelah malam yang dipenuhi darah dan api. Cleopatra berdiri di balkon istana. Wajahnya tampak tegas, namun matanya mengkhianati kesedihan yang mendalam. Caesar menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Cleopatra, menandai peralihan kekuasaan yang penting. Cleopatra menerima tongkat itu. Wajahnya memancarkan aura kekuatan dan tekad. Mesir kini di tangan yang pantas, kata Caesar, mengakui kepemimpinan Cleopatra. Akan kujaga dengan darah dan kebijaksanaan. Di alun-alun, rakyat Mesir berkumpul, bersorak, dan melemparkan bunga. Cleopatra berjalan di antara mereka dengan gaun emas. Ratu Mesir, lahir dari badai, kini disambut sebagai penyelamat. Cleopatra dan Caesar berdiri berdampingan, memandang sungai Nil yang berkilau di bawah cahaya lembut bulan. Suara Cleopatra terdengar dipenuhi kesedihan. Apakah semua ini akan bertahan atau hanyalah babak sebelum badai berikutnya? Sejarah akan menuliskan nama kita, tapi esok tetap misteri. Setelah kematian Caesar, Cleopatra berdiri di depan patung Caesar. Pandangannya terfokus dalam sekejap renungan dan tekad. Kau telah pergi, tetapi warisanmu akan memerintah bersamaku. Di hadapan para bangsawan yang hadir, Cleopatra mengangkat Caesarion, mengungkapkan bahwa dia adalah pewaris Caesar. Suara Cleopatra menggema. Ia mengumumkan, ini adalah masa depan Mesir, putra Caesar, Caesarion. Kapal Cleopatra tiba, lambungnya yang keemasan berkilauan, dan pelabuhan menjadi sunyi. Berpakaian mewah, Cleopatra muncul di geladak, menarik perhatian. Kerumunan berdiri tak bergerak, terpikat oleh kehadiran Cleopatra. Di dalam istana, musik dan tawa memenuhi udara saat Cleopatra dan Antony mengamati lingkungan mewah mereka. Antony menoleh ke Cleopatra, matanya dipenuhi kekaguman saat dia menyatakan, Kau memikat dunia, Ratu Mesir. Karena dunia tak cukup bagi seorang wanita. Cleopatra menjawabnya dengan senyum lembut. Di bawah terik matahari Alexandria, Cleopatra dan Antony berkuasa. Cinta mereka menjalin aliansi tahta. Di tengah perayaan yang penuh sukacita, tawa mereka bergema, berbaur dengan gema kerajaan yang bersatu. Bersama, mereka menunggang kuda, melintasi pasir keemasan, simbol kekuatan, dan gairah yang terjalin. Dalam momen kasih sayang yang lembut, mereka berbagi tawa dengan Caesarion. Ikatan mereka merajut permadani cinta dan warisan. Cleopatra dan Antony menjadi kekasih dan sekutu politik. Mereka hidup bersama di Alexandria, berjanji membangun kekaisaran timur yang setara dengan Roma. Octavian, anak angkat Caesar, menuduh Antony berkhianat dan terpengaruh oleh Cleopatra. Perang pecah antara Roma dan kekuatan gabungan Antony Cleopatra. Di tengah laut yang bergejolak, kapal-kapal terbakar hebat, asap hitam mengepul ke langit yang muram. Antony berteriak dengan putus asa. Amarah dan kekalahan terpancar dari wajahnya yang merah padam. Cleopatra, dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan, memerintahkan penarikan mundur kapalnya dari pertempuran. Namun langit tak selalu berpihak pada penguasa yang mencintai terlalu dalam. Antony terluka parah mendengar berita palsu tentang bunuh diri Cleopatra. Dunianya runtuh di sekelilingnya. Dia menatap sekeliling istana Alexandria yang mewah, sekarang menjadi cangkang kosong tanpa Cleopatra. Saat senja melemparkan bayangan panjang, Antony berbisik, tanpa dia, aku tidak ada. Cleopatra, yang berhiaskan diri sebagai Dewi Mesir, menangisi jenazah Antony yang tak bernyawa. Jika Roma tidak bisa dikalahkan, biarlah cinta kita hidup selamanya. Dia duduk dengan anggun, memegang ular, simbol pembangkang abadinya. Ia memilih mati juga dengan gigitan ular. Relief batu kuno itu berdiri sebagai penjaga yang sunyi. Ukiran lapuknya membisikkan kisah tentang waktu dan kekuasaan. Ukiran tersebut menggambarkan dua sosok berdiri di samping Osiris dan Isis. Cinta yang melampaui kekuasaan dan kematian yang melahirkan legenda.